Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi a'yunin nasi kabira waj'alni fi 'aini saghira. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para kiai, para nyai, para sepuh, bini sepuh, para asatid, wal ustadzah, wabil khusus sesepuh pondok Bunda Pesantren Cirebon, beliau Al-Mukarram Sahibul Fadilah Kiai Al-Haj Ajib Rafi'uddin Izzah, yang kami muliakan Dewan Sepuh, beliau Al-Mukarram Sahibul Fadilah Kiai Al-Haj Tajuddin Zain, yang kami muliakan Dewan Sepuh Al-Mukarram Sahibul Fadilah Kiai Al-Haj Subhi Muta'ad, yang kami muliakan Katib Am Dewan Sepuh, beliau Al-Mukarram Sahibul Fadilah Kiai Al-Haj Aris Ni'matullah Muhammad Ali Fikri, yang kami muliakan pengawas Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Pondok Bunda Pesantren Al-Mukarram Sahibul Fadilah Kiai Al-Haj Wawan Arwani Amin, yang kami muliakan Ketua Umum Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Pondok Bunda Pesantren Cirebon, beliau Al-Mukarram Sahibul Fadilah Kiai Al-Haj Salman Al-Farisi beserta jajarannya. Wabil khusus yang kami hormati, yang kami muliakan tamu agung kami Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP, yang dikenal di banyak kalangan, Pak. Anak kecil pada kumpul tadi mengenal yang laki-laki perempuan, semuanya ingin bersalaman, ingin dekat dengan Bapak. Alhamdulillah. Yang kami muliakan para kiai, pengasuh pondok dan pimpinan lembaga pendidikan formal dan non formal Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Pondok Bunda Pesantren beserta jajaran dewan guru dan dosen, yang kami muliakan dan kami cintai, kami banggakan segenap santri putra, santri putri Pondok Bunda Pesantren Cirebon yang luar biasa hari ini bisa memadati ruangan gedung GOR ini di dalam maupun di luar arena. Bapak-bapak yang kami muliakan, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kami mengucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan hidayah inayahnya kita semua bisa berkumpul dalam acara yang sangat luar biasa. Jadi acara seminar nasional tentang dunia pendidikan yang sangat penting, karena kita sebagai masyarakat yang akan menghadapi dunia global, kita perlu mendapatkan asupan-asupan pendidikan yang benar, asupan-asupan pendidikan yang sesuai dengan kultur dan budaya Nusantara. Tidak mudah untuk menerima pendidikan atau budaya dari luar. Kita harus menyaringnya dengan baik dan disesuaikan dengan kultur dan budaya di Indonesia. Kita tahu bahwa banyak sekali
gelombang arus budaya dari luar negeri yang sangat memprihatinkan, karena anak-anak kita pada saat hari ini bisa mengaksesnya dengan mudah, yang ada di televisi, ada di YouTube, dan juga ada di mana-mana, sehingga kita sebagai bangsa Indonesia yang ingin menjadi bangsa besar di tahun 2045, kita harus mewaspadai gelombang arus yang sangat besar ini dengan cara-cara yang terbaik. Untuk itu sangat tepat kiranya Bapak Haji Ganjar Pranowo untuk membicarakan dan memimpin kami di acara seminar nasional pada kali ini. Salawat serta salam mari kita limpahkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita sebagai umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat fi yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Kepada Bapak Ganjar kami ingin mengaturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kesediaan dan keluangan waktunya untuk hadir di Pondok Pesantren Buntet Pesantren. Ini namanya unik, Pak, Pondok Buntet Pesantren. Jadi kadang-kadang belibet cara menyebutkannya, Pondok Pesantren Buntet Pesantren. Dan dengan kehadiran Bapak ini tentunya menjadi semangat bagi kita semua, Pak, untuk tetap menjaga persaudaraan, tetap menjaga tali silaturahim. Dan kami akan mengaturkan kepada Bapak Ganjar dan juga kepada Dewan Masyayikh dan para pengurus yayasan serta hadirin sekalian, bahwa pada tanggal 1 Agustus 2023 ini adalah hari pertama haul, rangkaian haul almarhumin dan sesepuh dan warga Buntet Pesantren dimulai. Jadi ini sangat spesial, dimulai dengan kehadiran Pak Ganjar. Mudah-mudahan ini sebagai isyarat bahwa acara haul ini akan menjadi berkah dan lancar. Amin. Tadi pagi Pak Ganjar ada acara donor darah yang dilaksanakan di gedung Akademi Perawatan Buntet Pesantren dan dihadiri atau diikuti oleh puluhan masyarakat yang siap untuk mendonorkan darahnya, dan itu alhamdulillah sukses besar. Kemudian tadi siang ada acara walimatul khitan, dan malam ini ada acara Bapak Ganjar, dan besok akan ada acara khitanan massal dan pagelaran kesenian. Ada sekitar 50 peserta khitan, dan itu sengaja kami tutup, Pak Ganjar, karena kalau tidak ditutup maka akan sangat banyak sekali dan itu memakan banyak waktu dan mungkin melelahkan bagi dokter yang bertugas. Kemudian di malam Jumat hari Masail Nasional ada dua komisi, Bapak Ganjar, komisi A dan komisi B. Untuk komisi A kita bekerja sama dengan Lembaga Gausul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan komisi B kita bekerja sama dengan Lembaga Gausul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama. Dan tema idolanya, tema utamanya yang sangat menarik banyak perhatian adalah tentang kajian riset menstruasi versi Imam Syafi'i berhadapan dengan menstruasi ala medis. Jadi kalau di fikih klasik, menstruasi itu dimulai dari umur 9. Tetapi fakta medis menunjukkan bahwa menstruasi bisa terjadi sebelum usia 9 tahun. Maka itu bagaimana cara mempermudahannya. Kemudian menstruasi juga kalau di fikih klasik itu mengatakan paling sedikit 1 hari, paling banyak 15 hari. Tetapi medis yang kami undang adalah pengurus NU struktural Pondok Pesantren dan Kiai Kultural se-Jawa. Mudah-mudahan diberi kelancaran. Dan ini manfaatnya untuk kaum hawa sangat bisa dirasakan. Lalu acara hari Sabtunya, Pak Ganjar, hari Sabtu kita ada semaan Al-Quran 30 juz yang diisi oleh para hufad sekabupaten Cirebon. Itu dimulai jam 5:30 pagi, dan itu akan membaca tanpa teks dengan hafalan sampai hatam 30 juz. Lalu sore harinya akan diadakan acara inti. Jadi haul acara intinya justru di sore hari, yaitu ziarah dan tahlil umum di Makbaro Gajah Ngambung, namanya Makbaro Gajah Ngambung, Pondok Buntet Pesantren. Itu dimulai di jam 16.00 sampai selesai. Lalu di malam harinya akan ada acara resepsi
acara puncak yang akan ditutup dengan mau'izatul hasanah oleh beliau Ketua Umum PBNU Kiai Al-Haj Yahya Khalil Stakuf. Mudah-mudahan acara ini diberikan kelancaran dari awal sampai selesai. Sekali lagi, kehadiran Bapak Ganjar memberikan semangat kepada para panitia untuk terus berkhidmat, dalam menjalankan rangkaian acara hari ini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya pada hadirin sekalian apabila dalam penyambutan kami terdapat banyak kekurangan di sana sini. Terima kasih. Wal-'afwu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan. Sebelumnya, kami menghimbau untuk seluruh hadirin yang tidak mendapatkan tempat duduk, kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala man nasaha dinahu hadiyana al-kafarat wal-talihin Sayyidina maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para kiai, para sepuh, wabil khusus yang terhormat Bapak Haji Ganjar Pranowo, yang kami muliakan Al-Mukarram Sahibul Fadilah Ki Haji Adib Rafi'uddin Izzah Sesepuh Pondok Tutur Pesantren Cirebon, Al-Mukarram Sahibul Fadilah Ki Haji Tajuddin Zain Sesepuh Pondok Tutur Pesantren, Al-Mukarram Sahibul Fadilah Ki Haji Subhi Muta'an, Al-Mukarram Sahibul Fadilah Ki Haji Wawan Arwani Amin selaku Dewan Pengawas Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Pondok Tutur Pesantren sekaligus Rois Suriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon, Al-Mukarram Sahibul Fadilah Ki Haji Aris Hikmatullah Katib Am Dewan Sepuh Pondok Tutur Pesantren, dan tidak lupa yang kami muliakan seluruh rekan-rekan jajaran pengurus Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Pondok Tutur Pesantren serta para ibu nyai, para asatid, ustazah, dan tidak lupa kepada para santri putra maupun santri putri Pondok Tutur Pesantren yang saya cintai. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan hidayah, inayah, ma'unah kepada kita sekalian, sehingga sesuai dengan apa yang kita rencanakan pada malam hari ini kita dapat hadir berkumpul di dalam acara, salah satu rangkaian acara Haul Almarhumin Sesepuh dan Warga Pondok Tutur Pesantren Cirebon tahun 2023, yaitu acara seminar nasional yang pembicaranya sangat istimewa pada malam hari ini, yaitu Bapak Haji Ganjar Pranowo. Tepuk tangan untuk beliau. Pada malam hari ini saya tidak kalah viralnya dengan Bapak. Saya pikir itu menjadi bahan bakuman. Perlu dipikirkan. Saya paham apa saja.
Alhamdulillah Bapak bahwa di pondok pesantren ini yang terdiri dari 62 pondok pesantren yang berada di bawah payung besar yaitu Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Pondok Pesantren, yang di atasnya adalah Dewan Sesepuh sebagai contoh kami, sebagai pembimbing kami, yaitu Al-Mukarram Sahibul Fadilah Haji Adi Profi'udin Izzah beserta seluruh jajaran Dewan Sesepuh. Dengan jumlah santri yang ribuan Pak Ganjar Pranowo yang tersebar tadi di hampir 62 asrama yang kemudian berada di lokasi desa Pertapaan Pulau, hampir sekitar 75% berada di wilayah pemerintah desa Pertapaan Pulau. Sebagian masuk ke wilayah desa Buntet Desa, sebagian lagi masuk ke wilayah desa Sidamulia, dan sebagian lagi masuk ke desa Uncul. Hampir sekitar ada 25 hektar yang kemudian berbaur dengan masyarakat, sehingga santri tidak sekedar hanya mendapatkan pendidikan, bertemu langsung dengan para masyayikh, dengan para kiai, dengan para pembimbing dan para pendidik, tapi juga santri dapat berbaur langsung dengan masyarakat, sehingga kami pondok pesantren tidak eksklusif, karena pada umumnya biasanya pondok pesantren itu dibatasi dengan pagar-pagar yang tinggi dan terkesan eksklusif yang kemudian tidak berbaur langsung dengan masyarakat. Tapi pondok pesantren punya ciri khas yang berbeda, berbaur dengan masyarakat, sehingga santri tidak sekedar hanya mendapatkan materi dari para kiai, tapi mendapatkan contoh langsung. Santri dapat melihat langsung bagaimana kiai hadir di tengah masyarakat, menjadi problem solver, menjadi pemecah masalah dari mulai masalah kelahiran sampai masalah kematian. Kiai hadir di sana merukunkan masyarakat, memberikan pendidikan kepada masyarakat. Itu yang harus kita pahami bersama, sehingga betapapun kita pondok pesantren, tapi kita inklusif, berbaur dengan masyarakat. Tentu ada plus minusnya, dan ini adalah salah satu usaha kami, upaya kami mengadakan acara seperti ini agar kita juga menemukan formula-formula baru, karena tidak bisa kita menutup mata bahwa perkembangan zaman yang begitu dinamis, perkembangan dunia internasional juga begitu luar biasa. Tentu pondok pesantren harus bisa menjawabnya dan melakukan inovasi-inovasi, sehingga kemudian pondok pesantren tidak ketinggalan, terutama di dalam dunia pendidikan. Saya tidak akan berpanjang lebar. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini berjalan dengan sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan terima kasih yang luar biasa kepada Bapak Haji Ganjar Pranowo. Terima kasih atas segala sambutan dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesepuh Pondok Buntet Pesantren Cirebon, Al-Mukarram Sahibul Fadilah Kiai Al-Haj Adi Profi'udin Izzah, kepada yang terhormat Al-Mukarram Sahibul Fadilah Kiai Al-Haj Adi Profi'udin Izzah, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang terhormat Hadratul Mukarram
Ganjar Pranowo SH MIP. Mohon maaf Pak Ganjar, saya baru dengar ada titel MIP. Ini mohon maaf, titel apa ini MIP? Saya baru tahu kalau di sini MIP itu Madrasah Ibtidaiyah Putra. Berarti Pak Ganjar ini sekolahnya dulu dari Ibtidaiyah, nyambung dengan Buntet itu. Yang terhormat Hadaratil Muhtaramin, para kiai, para sesepuh, anggota Dewan Sepuh, Kiai Haji Tajuddin Zain, Kiai Haji Subhi Muta'ad, Rois Suryah, Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon, Kiai Haji Wawan Arwani, Kiai Haji Ade Nasibul Umam, Kiai Haji Soleh Suhaidi, Ketua Umum Yayasan Lembaga Pendidikan Islam dan Pesantren, Kiai Haji Salman Al-Farisi beserta jajarannya, Kiai Haji Muhammad Farid Nasiruddin, para ibu nyai, para asatidz, ustadzah, serta peserta seminar yang saya hormati. Alhamdulillah pada malam hari ini dengan berkat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat bersama-sama dalam acara yang insya Allah penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu acara seminar nasional yang alhamdulillah di tengah-tengah kesibukan Pak Ganjar bisa rawuh, bisa hadir di tengah-tengah kita. Ini satu kehormatan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matur nuwun Pak Ganjar. Ini untuk yang ketiga. Judulnya Pak Ganjar mewujudkan Indonesia Emas 2024. Seminar saya mulai sebelum Pak Ganjar. Berarti Indonesia itu belum menjadi emas. Yang akan mengemaskan insya Allah Pak Ganjar. Kayaknya gitu. Yang kedua, alhamdulillah inti dari acara ini adalah silaturahim. Tidak ada amal yang terbaik di dalam hukukul adabi kecuali silaturahim. Saya akan dalil karena saya yakin Pak Ganjar nggak bakal mendalil, maka dalilnya diwakilkan oleh saya. Nabi bersabda, man ittaqa wa wasala rahimahu ansalahu min umrihi au kama qala. Barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah dan menyambung tali persaudaraan, maka itu akan dilupakan umurnya oleh Allah. Para ulama di sini berbeda pendapat. Artinya ansalah min umri adalah yang pertama, akan dipanjangkan umurnya orang yang bersilaturahim. Ada yang menyatakan yang dipanjangkan adalah amalnya, pahalanya, umurnya tetap, karena banyak orang tengah-tengahnya silaturahim mati. Kira-kira begitu. Kemudian ketika orang bersilaturahim itu Pak Ganjar, tergantung usianya akan ditanyakan. Kalau usianya 20 tahun, 25 tahun gak ketemu, pertama kali ketemu akan ditanyakan, sudah kawin belum? Itu pasti. Ketika usia 30 tahun sampai 40 tahun ketemu, akan ditanyakan, anaknya sudah berapa? Ketika 40 tahun sampai 50 tahun ketemu, akan ditanyakan istrinya sudah berapa? Pertanyaan saya Pak Ganjar, mohon maaf, garuannya pinten Pak Ganjar? Kalau satu sayang itu.
Jadi Pak Ganjar istri cukup 2 atau 3, nggak banyak-banyak. Tapi kalau untuk pengurus yayasan cukup 1 saja. 1 di Cirebon, 1 di Bandung, 1 di Jakarta. Cukup 1. Saya juga rencananya gitu Pak Ganjar. Ini seakan-akan tidak ada nyai saya di sini ya. Tolong jangan beritahukan itu. Kemudian ketika usianya sudah mencapai 50 tahun ke atas sampai 60 akan ditanyakan cucunya sudah berapa. Maka saya merasa sudah tua, cucu sudah 4. Yang membuat saya tua adalah menantu saya. Dan dengan adanya menantu berarti punya anak, maka saya katakan kakek. Kalau usianya 70 tahun ke atas, itu akan ditanya apotek terlengkap di mana. Itu kira-kira begitu. Tetapi kemudian inti silaturahim adalah mempererat, memperteguh hubungan antar manusia, antar sosial. Dan ini 90% ahkamus syar'iyyah adalah hukukul adam. Maka sangat tepat sekali ketika kemudian diadakan seminar yang kemudian bisa menghadirkan Pak Ganjar dan beliau berkenan bisa meluangkan waktunya ke pondok pesantren. Ini satu anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pondok pesantren itu harus KKN. Tidak semua KKN itu jelek. Pondok harus KKN. Kalau tidak KKN, porak-poranda. Maka tadi Pak Ganjar, ketua panitia, menantu saya. Ketua yayasan, adik saya. Yang tadi menyatakan viral. Saya lebih viral. Masalahnya Ki Salman memulai manas-manasin masalahnya. Jadi saya terpancing ini masalahnya. Jadi kira-kira semacam itu. Sekali lagi kami tidak akan panjang lebar, waktu seluas-luasnya untuk Pak Ganjar. Dan saya istighfar kepada Pak Ganjar, mungkin saya tidak bisa melanjutkan terus karena kebetulan di rumah lagi tadi saya cerita lagi banyak tamu, saya sengaja meninggalkan untuk menghormati Bapak Haji Ganjar Pranowo. Sebelum saya tutup, minta dia Fatihah untuk beliau biar beliau bisa melaksanakan amanah, sukses, berkah, hasil maksud ala hajimiyah wa ala kulliyatin sholihah wa ala kulli mana wal khadirun. Al-Fatihah. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih. Acara selanjutnya, seminar nasional dengan tema transformasi pendidikan dan penguatan pendidikan karakter di pesantren dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang akan disampaikan oleh Bapak
saya ternyata. Oke, monggo. Silakan. Pesantren Cirebon dan yang kami muliakan Ketua Umum Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Pondok Buntet Pesantren Cirebon beserta jajaran staffnya, dan yang kami banggakan para santri putra dan putri Pondok Buntet Pesantren Cirebon. Suaranya ya, kalau tadi mungkin acaranya agak serius, sekarang kita santai ya. Setuju nggak? Karena sebagian besar hadirin di sini adalah santri, pelajar. Biasanya kalau terlalu serius nanti ngantuk gitu Pak. Ya. Siapa yang udah nggak sabar ini mendengarkan seminar dari Bapak Ganjar? Mana suaranya? Ya, sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ivana Amelia, yang insya Allah dalam beberapa waktu ke depan akan ikut memandu berjalannya seminar dengan topik mewujudkan Indonesia Emas 2045, transformasi dan penguatan pendidikan karakter di pesantren dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Ada yang sudah tahu Indonesia Emas 2045 itu maksudnya apa? Sudah ada yang tahu pasti ya, tapi mari kita segarkan kembali ingatan kita, apa itu Indonesia Emas 2045. Pada tahun 2045 Indonesia akan genap mencapai usia ke-100 tahun, dan biasanya angka ini akan menjadi milestone baru atau babak baru bagi sebuah negara, di mana pastinya Indonesia juga pada satu abad di tahun 2045 nanti berharap akan menjadi negara yang lebih maju, yang lebih berkembang. Dan juga pada tahun 2045 kita akan mendapatkan bonus demografi, di mana diprediksi pada tahun tersebut masyarakat kita usia produktifnya akan 70% lebih banyak daripada usia orang tua. Jadi makanya ini potensi yang sangat besar gitu untuk Indonesia mencapai visi dan misi menggapai Indonesia Emas 2045. Mewujudkan cita-cita bangsa, mewujudkan Indonesia Emas 2045. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak kesannya kebutuhan bertemu dengan para santri di sini? Iya, ini kunjungan saya yang keempat di Buntet. Iya. Ini yang keempat. Dan dulu saya menyampaikan terima kasih kepada sekali para alim ulama Rombong Kiai yang hari ini hadir. Terima kasih. Iya, alhamdulillah ya Pak, sudah Oke, pas sekali. sebentar ya. Memang dalam lalu lintas kadang-kadang ada yang nyelonong. Gak apa-apa. Ya, perlu saya bantu? Enggak ya. Wah, ini saya baru tahu. Ini makanan jenis apa ini? Oh, bukan ya. Jadi waktu saya kunjungan pertama ke Buntet dulu, alhamdulillah bisa ziarah kepada masyayikh ya. Dan tentu saja itu yang mengajarkan kepada kita agar dalam dunia pendidikan pun mau murid ataupun santri nggak akan pernah lupa sama kiainya, nggak akan pernah lupa sama nyainya, nggak akan pernah lupa sama gurunya. Dan itu nilai yang sebenarnya sangat penting sekali agar kita punya budi pekerti yang baik. Itu catatan saya, dan tadi ternyata yang datang di luar banyak sekali tadi ya. Alhamdulillah ya Bapak bisa hadir kembali, dan kami ucapkan terima kasih telah berkenan hadir di tengah para santri yang pastinya ingin mendapatkan wawasan dan juga pengetahuan dari Bapak secara langsung. Baik Pak, sesuai dengan tema kali ini, langsung saja ke pertanyaan kami. Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, kira-kira apa ya
hal signifikan yang mungkin bisa dilakukan para santri untuk bisa turut serta berkontribusi? Kemudian apa indikasi bahwa kita sudah berkontribusi terhadap mewujudkan visi misi tersebut? Baik, terima kasih. Kita boleh berdiri. Enggak, Pak. Sebenarnya saya mau menjawab pertanyaan ini dengan pertanyaan kepada audiens. Menurut audiens yang hari ini hadir, kira-kira di 2045, kok 2045 ya? Pak Jokowi ya cerita 2045, semua orang cerita 2045. Sebenarnya di 2045 itu ada apa? Ada yang berani menjawab? Angkat tangan. Saya mau prioritaskan perempuan dulu. Angkat tangan yang tinggi perempuan. Angkat tangan yang tinggi nggak boleh turun. Oke, yang pakai kacamata oh nggak jadi. Angkat tangan yang tinggi. Oke, Anda boleh di sini. Ya, ya Anda. Iya ya. Sini. Iya sini. Iya ke sini. Nanti kita rasakan sebenarnya apa yang disiapkan atau dipikirkan oleh para santri, oleh anak bangsa terhadap Indonesia di 2045. Nanti kita akan dengarkan. Kenapa yang saya panggil perempuan dulu? Karena dalam dunia pendidikan itu laki-laki perempuan sama saja. Sini. Ya. Dalam jabatan publik laki-laki perempuan sama saja. Yang berbeda adalah hasil masail nanti itu tadi. Tadi ketua panitianya mana ya Gus? Ya Gus ya. Yang paling penting yang itu yang tidak bisa itu. Karena menstruasi hanya dimiliki oleh perempuan. Itu kodrat. Tapi jabatan publik ya, kalau guru di pondok pesantren kiai, bunyai juga sama. Namanya siapa? Kok ketawa? Namanya Inayatus Sulaimah. Mbak Inaya. Ya, Inayah. Pondok di sini. Sekolah di sini. Oh, sekolah di mana sekolahnya? Di Matiga Cirebon. Matiga Cirebon. Oh, supporternya ya. Mbak Inaya dari Matiga Cirebon. Di 2045 itu kok angkanya disebut ada apa itu? Seringkali saya dengar akhir-akhir ini ya Pak, apalagi kebetulan saya sudah alumni di Sudah lulus? Iya, sudah lulus. Oke, di 2045 itu tahun apa itu? Tahun dimana Indonesia menginjak usia 1 abad. Stop. Jawaban langsung tepat. Indonesia 1 abad. Kira-kira kenapa orang menyebut 1 abad itu penting? Kemarin dulu sudah 1 abad. Kira-kira kenapa orang berpikir kok 1 abad itu menjadi penting? Oh, sebagai anak muda, sebagai anak bangsa, ada apa rupanya? 1 abad adalah umur atau usia yang dalam prosesnya itu sudah melewati berbagai macam proses yang panjang. Jadi ketika usia 1 abad berarti kita punya mindset yang sudah berkembang, mindset yang harusnya sudah luas gitu Pak. Jadi kalau usia 1 abad harusnya kita sebagai negara misal kita harus bisa menjadi negara yang jauh lebih berkembang gitu daripada sekarang. Ini lulusan madrasah aliyah nggak kalah sama SMA perguruan tinggi. Agak jarang loh Mbak. Agak jarang saya bisa mendapatkan penjelasan seperti Mbak Inayah, runtut, keren, visioner, adil, makmur, sejahtera. Udah apa belum? Kira-kira yang kurang apa? Coba.
cita-cita kemerdekaan Indonesia kan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ya Pak. Yang pertama mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, terus Menurut saya yang kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa, menertibkan dunia, perdamaian dunia. perdamaian dunia. Oke, daripada ingat-ingat sulit untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kira-kira sudah dicerdaskan apa belum? Dan menurut Mbak Inaya kira-kira apa sih hari ini yang masih jadi masalah? Menurut saya dari sudut pandang dulu, sudut pandang warga Indonesia gitu loh Pak. Kadang kayak misalnya nih, tentang pendidikan itu masih, misalnya di beberapa daerah misalnya di pesisir itu masih terbelakang gitu Pak. Pemikiran bahwa pendidikan itu ya sangat penting, apalagi pendidikan karakter, terus pendidikan tentang perilaku, budaya dan segala macam itu penting gitu loh. Dan kadang ada masih banyak di Indonesia khususnya misalnya di Saya mau tanya, perempuan di sekolah nggak? Perempuan harus sekolah apa? Harus. Langsung ngegas. Kenapa harus? Karena menurut saya perempuan juga punya hak yang sama seperti laki-laki. Kita punya hak untuk berpendidikan, kita punya hak untuk berperan di masyarakat, kita punya hak untuk terjun ke masyarakat, dan kita punya hak untuk, misal walaupun kita akan menjadi seorang ibu kan adalah pencetak generasi bangsa kan Pak. Jadi seorang ibu juga harus punya pemikiran yang luas dan juga pendidikan yang tinggi. Ini jawabnya sudah kayak guru loh ini. Saya tadi kayak muridnya, kamu tahu nggak pendidikan itu? Kira-kira saya bayangkan begitu. Ini keren betul ini. Oh ya dapat ya. Ini para sesepuh ini berbanggalah ada anak hebat yang hari ini bisa menjelaskan dengan bagus. Ini pertanyaan terakhir. Pendidikan, mindset, perempuan harus. Tapi Mbak Inaya, banyak loh perempuan muda itu dikawinkan usia dini. 15 tahun kawinkan, 14 tahun kawin. Kira-kira kenapa ya kok banyak perempuan yang menikah di usia dini kan ya? Mentalnya mungkin belum siap, fisiknya belum siap, mau sekolah tinggi-tinggi. Itu kira-kira kenapa sih? Pertama yang saya temui ya beberapa misal di daerah sekitar saya tuh Pak, ada memang teman saya misalnya yang menikah di usia muda karena tuntutan dari keluarga, misalnya ekonomi yang kurang bercukupan, jadi dirasa bahwa pernikahan itu karena kan di sini budaya kalau misalnya menikah berarti yang menafkahi adalah suaminya, jadi orang tuanya itu berpikir bahwa dengan menikah berarti anaknya ini akan tercukupi gitu, akan dibiayai sama suaminya. Itu kebanyakan kayak gitu. Tapi bisa juga dari mindset sih Pak, karena sebenarnya kan tadi yang dipikirkan orang tuanya itu solusinya hanya satu-satunya menikah. Padahal masih banyak gitu solusi-solusi yang lain yang bisa bukan hanya itu gitu untuk memutus perekonomian yang sulit. Tepuk tangan dan senang hari ini. Ini saya Ibu, mohon maaf. Kalau kita punya generasi muda kayak gini, 2045 tidak sulit untuk mencapainya. Kita akan dapat kelas betulan. Saya mau kasih hadiah apa ya ini? Usia berapa mulai? Sekarang 19 tahun. 19. Pilihannya 4 kali. Pilihnya 4 kali. Mau saya kasih, suka baca? Suka baca buku. Lumayan. Lumayan enggak?
Oh, lumayan suka, biasanya lumayan enggak. Tapi jarang kelihatan. Mau buku apa handphone? Yang mau saya kasih itu ini semua itu. Buku atau handphone? Nah, kamu nggak usah ikut-ikut. Mau dikasih ini kok. Untuk sekarang sih handphone. Handphone. Yang pertama masih ada kenaikan kelas sambil ujian sikap mental. Handphone apa sepeda? Sepeda saya sudah punya Pak. Sepeda saya sudah punya. Jadi apa? Handphone aja. Handphone apa laptop? Handphone apa laptop? Kebetulan laptop juga udah punya sih Pak. Jadi yang sekarang dibutuhin handphone kebetulan udah rusak. Baterainya udah rusak. Ya nggak usah gini-gini. Hah? Malu. Apa? Handphone. Hah? Handphone. Hah? Smartphone Pak. Hah? Smartphone. Oh, namanya bukan smartphone. Kita kasih smartphone kalau begitu. Ya. Tepuk tangan buat Kak Inaya. Ya. Makin semangat. Ya. Siap, Pak. Oke. Kuliah Kuliah di mana? di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Oh, pantas tambah pinter. Tepuk tangan dong. Makasih ya Kak Inaya ya. Oke. Ya. Oh iya. IAIN. Beruntung sekali ya. Siapa yang mau juga nih maju ketemu Bapak Ganjar? Ya. Ustaz saya mana? Ustaz saya itu. Ya. Sama teleponnya dikasih. Kasih handphone yang bagus. Mbak. Kita mencapai. Tantangannya banyak. Saya ambil dari yang pengalaman terkecil dari Mbak Inaya. Perempuan sekolah enggak? Pendidikan pertamanya adalah kesetaraan gender. Kesetaraan. Maka perempuan laki-laki punya hak yang sama. Mbak Inaya menunjukkan itu bahwa ya, saya sekolah, saya kuliah, dan dengan kecerdasan yang luar biasa dia tunjukkan itu. Dua, Mbak Inaya akan menghadapi masa depan yang tidak mudah. Karena tadi sudah disebut bonus demografi, anak mudanya banyak banget. Tapi jangan salah, terima kasih Mbak Yai. Tapi jangan salah, besok itu akan berhadapan dengan alat ini. Kenapa menikah muda? Ya mungkin asumsinya kalau dia menikah, suaminya yang akan membiayai, lalu beres. Padahal tidak. Maaf dengan segala hormat. Maaf dengan segala hormat saya. Banyak kemudian pernikahan dini itu kemudian berujung perpisahan. Siapa? Siapa yang akan bertanggung jawab? Maka kemarin saya ketemu dengan perempuan-perempuan hebat, ibu-ibu hebat. Mereka menyampaikan, enggak apa, perempuan juga punya harga diri yang kemudian bekerja sama dengan suami, bertanggung jawab bersama-sama membawa bahtera kehidupan, juga termasuk ekonomi. Maka dalam dunia digital, yang pintar jualan kan ibu-ibu ya. Sepertinya sih begitu Pak. Iya. Ibu-ibu tuh jualan pintar, belanja pintar, ya kan? Cari uang pintar. Iya. Betul ya? Jadi seimbang ya Pak. Iya, cari uang di sakunya suami gitu ya. Kalau mau nyuci itu diambil, cari uang di lemarinya gitu ya. Nah, dari situ ternyata dan pintar bisa menggunakan teknologi. Dia jualan kemarin omsetnya bisa miliaran, jualan dari rumah. Dia menjadi reseller. Dia buka akun TikTok, Instagram, kemudian live. Omsetnya miliar dari rumah. Bapak Ibu teman-teman, itulah teknologi. Dengan bonus demografi dan bekal seperti ini, maka itu mesti dijemput oleh anak-anak muda. Gak ada yang lain belajar. Tapi saya tadi senang Mbak Inaya sampaikan, tapi akses.
Maka pada saat saya mendapatkan, maaf sekali lagi, ya perempuan ya laki-laki dari keluarga tidak mampu, kemudian dia tidak bisa mendapatkan akses sekolah, maka masa depannya selesai. Dia jadi tukang, kasar, ketipu. Saya pernah ditelepon, bukan ditelepon, dilaporin melalui IG lewat DM. Pekerja migran kita dan ilegal di Kamboja disekap di sana. Pak Ganjar, saya disekap. Kok ya dilalah? Saya membaca DM saya di IG. Lalu saya minta Sherlock nomor teleponmu, dan saya berhasil vicom. Ternyata dia dipekerjakan bisnis judi. Saya telepon Menlu, saya telepon duta besar, saya telepon Kementerian Tenaga Kerja. Alhamdulillah sudah pulang sekarang, di Pulangan. Saya pikir dulu yang pelapor dari Jawa Tengah, lapor sama gubernurnya kira-kira gitu. Ternyata begitu vicom, sejumlah 54 orang. Awalnya dia hanya cerita 5 orang. Kenapa? Karena kita tidak hati-hati, pengetahuannya kurang, kita tidak pokoknya nanti ke sana gampang. Habis itu dari mana? Somalia. Pada saat pandemi kemarin pun sama. Pada saat pandemi kemarin, santri-santri kita yang sedang belajar di Sudan, mahasiswa COVID, Mbak, nggak boleh pergi dia, lockdown dan dapat apa? Lagi-lagi ini tadi Yaya Tip sampaikan, karena silaturahmi, panjang umur banyak rezeki. Silaturahminya pakai Zoom. Saya membuka halal bihalal Zoom, halal bihalal virtual. Masuklah di situ anak-anak dari Sudan, mahasiswa, kebetulan dari Jawa Tengah juga. Pak Ganjar, orang tua kami nggak bisa kirim, kami nggak dapat suplai makanan. Apakah Pak Ganjar bisa bantu? Gimana coba caranya? Karena ini anak-anak saya, anak-anak bangsa. APBD nggak ada, harus membantu. Sarung, ini kita punya, kita punya sih. Batik kita punya sih, ini khas kita. Kalau ini tidak kita kembangkan, lewat kita. Kita hanya akan ikut-ikutan, termasuk industri musik. Kalau kita nggak bisa jadi juara, kita diremehkan, kita akan jadi follower. Maka dia nonton BTS, dia nonton Blackpink. Ada yang ARMY? Gus tahu ARMY, Gus? Ketua yayasan harus tahu ini. ARMY, penggemar BTS. Sekarang nontonnya K-pop, nontonnya drakor. Kelihatan ya. Beli skincare-nya akhirnya dari Korea Selatan. Iya kan? Iya. Akhirnya makanannya makanan Korea Selatan, dan Korea Selatan industri itu luar biasa. Kemarin salah satu gubernur dari Chungcheong Bungto itu kebetulan provinsi kembar dari Jawa Tengah datang, dan dia akan membuat sekolah musik. Jadi judulnya K-pop School of Music, dan itu dibuka secara internasional. Dan kemarin Blackpink itu mesti konser berhari-hari. Ada pun orang yang belajar ilmu agama pun ternyata pengetahuannya diuji tadi 2, pengetahuannya luar biasa. Diuji tadi 2, pengetahuannya luar biasa. Pengetahuan dari mana mereka bisa dapatkan? Karena bisa mengakses gadget. Karena mereka punya alat kecil ini, dan kemudian dia bisa lihat apa saja. Tapi kita mesti hati-hati, karena semua bisa masuk